Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Kegelapan mulai menyelimuti dunia Elbaf. Angin yang dulu membawa damai kini membawa kabar buruk. Kabar tentang kehancuran, tentang mimpi buruk yang menjelma jadi nyata. Di berbagai penjuru desa, jerit tangis dan pekik ketakutan bergema tiada henti. Penduduk berlarian menyelamatkan diri, menyembunyikan anak-anak mereka di bawah tanah, di dalam gua, di balik reruntuhan. Tapi tak ada tempat yang benar-benar aman, karena malapetaka itu bukan datang dari langit, bukan pula dari musuh biasa. Mereka datang dari bayangan gelap jiwa anak-anak, dari mimpi buruk yang menjadi nyata akibat ulah para manusia durjana, kesatria suci, dan monster ciptaan Gillingham. Seperti yang telah disebutkan dalam chapter sebelumnya, apa yang terjadi kali ini jauh lebih mengerikan. Jumlah monster yang bermunculan benar-benar di luar nalar. Awalnya, semua mengira bahwa satu anak raksasa hanya akan melahirkan satu monster mimpi buruk. Tapi ternyata, satu anak bisa menghasilkan 2, 3, bahkan 5 monster sekaligus. Dan tidak ada yang tahu pasti batasnya. Monster-monster itu beragam bentuknya, menjijikkan, menyeramkan, dan mengandung aura kegelapan yang membuat para prajurit sekalipun bergidik ngeri. Elbaf yang dulunya kokoh, kini mulai runtuh. Mereka tidak hanya menyerang sekolah Walrus dan sekitarnya, tapi juga menyebar, berpencar ke desa-desa pelosok. Di setiap tempat yang mereka jamah, hanya kehancuran yang tersisa. Para raksasa, baik yang muda maupun tua, tidak tinggal diam. Mereka menyadari bahwa ancaman ini bukan ancaman biasa. Mereka tahu siapa biang keroknya. Kesatria suci, alat kekuasaan pemerintah dunia yang tega menculik anak-anak demi eksperimen keji. Maka perlawanan pun dimulai. Tapi perlawanan itu bukan tanpa luka. Di antara raksasa yang berjuang, banyak yang gugur. Banyak pula yang bertahan mati-matian. Para raksasa wanita yang biasanya bertugas di garis belakang, kini maju ke depan karena sebagian besar monster justru berwujud wanita raksasa, wujud para ibu dari anak-anak malang itu. Para prajurit laki-laki tak kuasa menyerang, bukan karena lemah, tapi karena dihantui oleh kenyataan bahwa mereka mungkin sedang melawan perwujudan pasangan mereka sendiri yang telah tiada. Trauma masa lalu dan ikatan batin yang dalam membuat mereka ragu, dan keraguan itu menjadi bumerang. Maka wanita-wanita raksasa pun maju. Mereka bertarung dengan keberanian dan air mata. Mereka tahu, jika mereka tidak melawan, maka desa mereka akan habis, dan anak-anak mereka akan sepenuhnya hilang. Namun, di antara semua mimpi buruk yang datang, satu makhluk menjulang sebagai puncak kengerian. Sosok raksasa yang menyerupai Big Mom. Makhluk ini bukan monster biasa. Ia adalah perwujudan ketakutan kolektif anak-anak Elbaf. Karena cerita tentang amukan Big Mom di masa lalu telah tertanam begitu dalam di benak mereka. Sosoknya, auranya, semuanya membuat siapapun yang melihatnya merasa seperti kembali ke masa ketika Elbaf hampir hancur di bawah telapak kaki Kaisar Laut itu. Para raksasa dewasa tahu, monster ini bukan hanya kuat, tapi juga simbol dari kegagalan mereka di masa lalu. Dan kali ini, mereka tak boleh gagal lagi. Mereka bersumpah untuk melawan. Mereka ingin membasmi semua monster, mengusir kesatria suci, dan menyelamatkan anak-anak mereka. Tapi, kenyataan tak semudah itu. Monster-monster terus bertambah kuat. Setiap detik mereka hidup, kekuatannya meningkat. Jika tidak segera ditumpas,
maka monster-monster ini akan menjadi mimpi buruk tak terkendali yang bisa menghancurkan dunia. Sementara itu, di tempat lain, Frankie bersama Ripley, Bonnie, dan Lilith berada dalam situasi tak kalah genting. Setelah kapal mereka jatuh akibat serangan monster ular wanita, mereka bertemu dengan dua sosok legendaris, Dory dan Broggy. Namun Gaban yang sebelumnya bersama mereka memilih untuk maju lebih dulu, mencari para kesatria suci. Di tengah kekacauan, Bonnie bersikeras ingin bertarung. Dia tak bisa menerima kenyataan bahwa anak-anak diculik tanpa perlawanan. Dengan kekuatan distorted future miliknya, Bonnie berubah menjadi bentuk Nika tiruan. Tapi kekuatan itu hanya berlangsung sekejap. Tubuhnya melemah, nafasnya terengah, dan kenyataan pahit pun menyapa. Wujud Nikanya tidak sekuat milik Luffy. Ia hanya tiruan yang cepat habis tenaganya. Ripley dan Lilith mencegahnya. Mereka tahu menghadapi para kesatria suci membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Ripley lalu mengungkap jati diri suaminya yang tak lain adalah Skopper Gaban, mantan kru Raja Bajak Laut, Goldie Roger. Nama itu mengejutkan Frankie. Ia sadar bahwa Gaban bukan orang sembarangan, dan jika Gaban sudah bergerak, maka masih ada harapan. Namun Ripley tidak membiarkan waktu terbuang. Dia mengajak Frankie dan Bajak Laut Warrior berburu monster, menyisakan Bonnie dan Lilith di tempat aman. Tapi Bonnie menolak. Dia berubah menjadi dewasa dan memaksa ikut. Ia tahu tak bisa mengalahkan Kesatria Suci, tapi ia masih bisa melawan monster-monster itu. Di sisi lain, kalian berada di barisan depan anak-anak yang sedang dikendalikan. Meski mereka sadar, tubuh mereka berjalan tanpa kendali menuju lokasi yang ditentukan para kesatria suci. Gunko lah yang meletakkan Kellen di sana. Dengan mata penuh kecemasan, Kellen berpikir keras mencari cara untuk menyelamatkan teman-temannya. Tapi monster yang mengintai membuat segalanya jadi lebih sulit. Satu langkah salah bisa berarti akhir segalanya. Sementara itu, Gunko melapor kepada Gorosei. Dia mengklaim keberhasilan menciptakan kekacauan dan menangkap anak-anak. Ia juga mengumumkan ultimatum. Para raksasa harus menghancurkan sekolah dan perpustakaan mereka sendiri, lalu tunduk pada pemerintah dunia. Meski belum ada balasan, Gunko yakin tekanan psikologis sudah mulai bekerja. Gorosei kemudian menanyakan tentang kru topi jerami. Apakah Luffy, Zoro, dan Sanji sudah muncul? Gunko menjawab belum, tapi ia yakin mereka akan datang. Kekhawatiran Gorosei semakin nyata. Mereka tahu siapa ketiga orang itu, apalagi setelah insiden di Pulau Egghead, di mana Zoro dan Sanji berhasil menghadapi Gorosei secara langsung. Nusjuro bahkan menyebut bahwa ia merasakan aura Ryuma, Dewa Pedang, dalam diri Zoro. Jika benar Zoro adalah keturunan Ryuma dan dilatih oleh Gaban, maka ancaman bagi pemerintah dunia akan meningkat berkali lipat. Maka Gorosei mengingatkan, jangan sampai misi ini gagal. Misi penaklukan Elbaf adalah bagian penting dari rencana besar untuk perang yang akan datang. Tak hanya itu, Gorosei juga menanyakan tentang Nico Robin. Wanita yang selamat dari tragedi Ohara itu masih jadi incaran mereka. Gunko menjawab belum terlihat. Namun tiba-tiba Robin muncul dari balik rambut Saul dan langsung membanting Denden Mushi, memutuskan komunikasi dengan Gorosei. Dalam sekejap, Robin membebaskan Nami, Usopp, Jinbe, dan Brook dari ikatan panah Gunko. Semua orang terdiam. Robin akhirnya muncul. Summers, salah satu pemimpin musuh, awalnya enggan melawan. Ia tahu jika Luffy datang dan tahu krunya disakiti, situasi akan berubah menjadi bencana besar. Tapi Gunko tak peduli. Dengan emosi meluap, ia memerintahkan semua kru topi jerami dibunuh, kecuali Robin dan Brook. Robin karena Gorosei ingin menangkapnya hidup-hidup. Brook karena Gunko ingin menjadikannya budak musik pribadi. Tepat saat situasi hampir mencapai titik darah terakhir, dari kejauhan muncullah aura haki yang luar biasa kuat. Siapa pemiliknya belum diketahui. Tapi satu hal pasti, kekuatan besar sedang menuju ke sana. Dan mungkin inilah awal dari pertempuran yang akan mengubah sejarah Elbaf selamanya.
Roronoa Zoro dan kebangkitan warisan Ryuma, pedang yang akan melindungi Joy Boy dan mengubah dunia. Dalam dunia One Piece yang tengah bergolak, di mana kehancuran dan harapan bertarung dalam satu tarikan napas, satu nama kini kembali bergema, mengguncang dasar ketakutan para penguasa dunia, Roronoa Zoro. Sebuah pernyataan yang dilontarkan Nusjuro, anggota Gorosei, menjadi pemantik api baru. Ia mengakui bahwa dalam diri Zoro bersemayam aura Ryuma, sang dewa pedang dari Wano, sosok yang keberadaannya bagai mitos hidup dalam sejarah dunia. Shimotsuki Ryuma adalah lebih dari sekadar legenda. Ia adalah simbol perlawanan yang mengakar jauh dalam sejarah dunia One Piece. Hidup 4 abad yang lalu, di era ketika Wano menjadi incaran para bajak laut dan bangsawan rakus, Ryuma berdiri tegak di garis depan. Ia bukan hanya mengangkat pedangnya untuk bertarung, tetapi untuk menjaga harga diri negerinya, kehormatan rakyatnya, dan harapan yang tak boleh padam. Salah satu puncak kejayaannya, menebas seekor naga dengan satu tebasan, bukan hanya dongeng belaka. Itu adalah pengukuhan bahwa Ryuma bukan manusia biasa. Ia adalah raja. Dan ketika pedang hitam Shusui ditempa dari semangat dan tekad abadi, ia menjadi bagian dari sejarah yang mustahil dilupakan. Namun, sejarah tak pernah diam. Waktu bergulir dan takdir kembali memainkan perannya. Mayat Ryuma yang dibalsem sempurna dalam dinginnya cuaca dicuri oleh Gecko Moria dan dijadikan boneka hidup. Tapi bahkan saat hidup kembali sebagai zombie, kehormatan Ryuma tetap tak bisa dinodai. Ia hanya bisa dikalahkan oleh keturunannya sendiri, oleh seseorang yang juga membawa darah Shimotsuki dalam nadinya, Zoro. Pertarungan mereka di Thriller Bark bukan sekadar duel. Itu adalah pengakuan tak langsung dari leluhur kepada penerus. Dan ketika Ryuma menyerahkan Shusui kepada Zoro, ia tidak hanya memberikan sebuah pedang, tetapi menyematkan tanggung jawab yang jauh lebih besar, warisan perjuangan dan kehormatan seorang penjaga dunia. Kini, di tengah tragedi mengerikan di Elbaf, di mana monster-monster dari mimpi buruk anak-anak merajalela, dan para raksasa bertarung mati-matian melawan kehancuran yang tak terlihat ujungnya, kekhawatiran akan Zoro menjadi nyata. Pemerintah dunia tahu, ini bukan sekadar soal kekuatan fisik. Ini adalah tentang warisan, tentang takdir kuno yang bangkit, tentang sejarah yang tidak bisa lagi dibungkam. Mereka tahu, bila Luffy adalah kebangkitan Joy Boy, maka Zoro bisa menjadi kebangkitan tangan kanan Joy Boy. Pewaris semangat Ryuma, sang penjaga impian kebebasan dunia. Tidak lagi bisa dipungkiri bahwa guru Zoro, Koshiro, serta Kuina, temannya yang menjadi rival masa kecil, adalah keturunan klan Shimotsuki yang mengakar dalam sejarah Wano. Artinya, hubungan Zoro dengan masa lalu jauh lebih dalam dari sekadar penggunaan pedang Enma. Ini adalah garis takdir yang sudah dirajut bahkan sebelum ia lahir. Jika benar Ryuma pernah berdiri di sisi Joy Boy, maka Zoro kini mengikuti jejak yang sama, menjadi perisai hidup bagi sang pemimpin perubahan, Luffy. Sama seperti Ryuma mungkin dulu menjadi tangan kanan dari sang pembawa harapan, Zoro kini memikul beban yang sama beratnya, menjadi pedang yang melindungi dunia baru. Kondisi ini sangat berkaitan dengan tragedi Elbaf saat ini. Ketika Gunko, bawahan Gorosei, mengirim monster-monster mimpi buruk untuk meluluh lantakan Elbaf, ia tidak hanya berusaha menghancurkan kekuatan fisik para raksasa. Ia berusaha membunuh harapan, membunuh sejarah, membunuh warisan yang bisa menggulingkan pemerintah dunia. Karena itulah, begitu laporan tentang Zoro masuk ke telinga Gorosei, ketakutan mereka bertambah. Mereka paham, Zoro bukan ancaman biasa. Ia adalah satu bagian penting dalam revolusi besar yang akan datang. Aura misterius yang mulai mendekati medan pertempuran Elbaf, yang digambarkan dalam cerita sebagai kekuatan haki luar biasa, bisa jadi pertanda kedatangan Zoro. Jika benar, maka pertarungan di Elbaf bukan sekadar pertempuran antara raksasa dan monster, melainkan pertempuran yang menandai kebangkitan pedang yang diwariskan dari era kegelapan menuju era kebebasan. Zoro sendiri mungkin belum sepenuhnya menyadari takdir ini.
Sepanjang perjalanannya, impiannya hanya sederhana, menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Tapi dunia tidak memperlakukannya sesederhana itu. Setiap duel, setiap luka, setiap tekadnya untuk bangkit kembali, membentuknya bukan hanya menjadi pendekar, tetapi menjadi simbol. Jika Zoro adalah pewaris Ryuma, maka misinya jauh melampaui mengalahkan Mihawk. Ia harus mengemban peran suci, menjadi pedang yang menjaga Joy Boy baru, memastikan dunia yang diimpikan Luffy bisa terwujud. Hal ini berhubungan erat dengan konsep tekad yang diwariskan dalam One Piece. Tekad Goldie Roger diwariskan ke Luffy. Tekad para pejuang lama diwariskan kepada generasi baru. Dan sekarang, tampaknya, tekad Ryuma diwariskan kepada Zoro. Ia bukan hanya belajar menggunakan pedang hitam seperti Shusui atau menguasai haki. Ia mewarisi esensi dari apa arti menjadi seorang pendekar pedang sejati, pelindung harapan, penjaga masa depan. Jika Joy Boy baru telah muncul, maka peran tangan kanan pun harus bangkit kembali. Sebagaimana dahulu Joy Boy berdiri tidak sendirian, maka kini Luffy pun harus memiliki seorang pelindung yang kekuatannya setara untuk menghadapi dunia. Dan takdir itu, mau tidak mau, jatuh ke pundak Zoro. Dalam bab ini, pertempuran Elbaf menjadi simbol yang lebih besar. Ini bukan hanya tentang penyelamatan raksasa atau pembasmian monster. Ini tentang sejarah yang hidup kembali, tentang dunia lama yang berguncang menghadapi dunia baru yang sedang lahir. Dan di garis depan perubahan ini, di antara puing-puing sekolah Walrus dan tangisan anak-anak Elbaf, akan berdiri seorang pendekar. Pedangnya terangkat tinggi, tekadnya membara. Roronoa Zoro, pewaris semangat Ryuma, pedang pelindung Joy Boy. Dan dunia belum siap menghadapi kekuatan yang sebentar lagi akan dibebaskan. Pada akhirnya, kebangkitan Luffy sebagai Joy Boy tidak dapat terwujud tanpa pelindungnya. Kebangkitan dunia baru tidak bisa terjadi tanpa pertarungan pedang yang mengoyak langit. Masa depan Elbaf, masa depan dunia baru, dan masa depan seluruh lautan akan ditentukan bukan hanya oleh senyuman Luffy, tetapi juga oleh ayunan pedang Zoro. Pedang yang membawa warisan ribuan tahun harapan, keberanian, dan tekad tak terkalahkan. Inilah klimaks dari takdir yang dirajut sejak 400 tahun lalu. Inilah momen ketika pedang masa lalu dan masa depan bertemu dalam satu tangan. Dan dunia harus bersiap, karena Zoro tidak hanya membawa Shusui atau Enma, ia membawa warisan sejarah yang tak bisa dihentikan oleh siapapun. Dalam bayang-bayang malam yang kelam, saat Elbaf tersungkur dalam jeritan dan api, dunia bergetar. Kegelapan yang tercipta dari mimpi buruk anak-anak kini menjelma menjadi bencana tak terbendung, meluluh lantakkan tanah raksasa yang dahulu tak pernah mengenal takut. Tapi, kehancuran ini hanyalah prolog. Prolog dari kebangkitan sesuatu yang jauh lebih mengerikan bagi para penguasa dunia. Sementara monster berkeliaran dan kesatria suci mengukir kehancuran, mereka gagal menyadari bahwa dari reruntuhan, dari abu yang mengepul, sebuah legenda kuno tengah menggeliat untuk bangkit. Warisan darah, tekad, dan kehormatan yang telah lama terkubur di masa lalu, kini memanggil pewarisnya. Dan pewaris itu telah menjawab panggilan tersebut. Ia berjalan di medan perang Elbaf, tidak sekadar sebagai pendekar biasa, tapi sebagai bayangan hidup dari seorang dewa pedang yang dulu membuat dunia berlutut, Shimotsuki Ryuma. Nama itu, Ryuma, pernah membawa ketakutan ke hati para tiran di zamannya. Ia adalah pendekar yang membunuh naga, pelindung Wano, simbol dari harapan yang tak bisa dihancurkan. Dan kini, di tubuh Roronoa Zoro, warisan itu berdenyut kembali, membara lebih panas daripada api yang melalap Elbaf. Dunia, khususnya pemerintah dunia, telah terlalu lama hidup dalam ilusi bahwa mereka bisa mengubur sejarah, bahwa mereka bisa memadamkan mimpi. Tapi, seperti bara dalam abu, api itu kembali menyala. Zoro bukan lagi sekadar sahabat Luffy. Ia adalah pedang dunia baru, pedang yang ditakdirkan untuk melindungi Joy Boy. Sebagaimana Ryuma mungkin pernah melindungi kebangkitan pertama di masa lalu. Ketakutan Gorosei bukan tanpa sebab. Bagi mereka, Zoro bukan hanya ancaman fisik. Zoro adalah pertanda bahwa takdir kuno yang selama ini mereka coba hapus, kini tak lagi bisa dibendung. Jika Luffy adalah tawa yang mengubah dunia,
maka Zoro adalah kilatan pedang yang mengoyak langit, menghantamkan realitas baru ke dunia yang telah lama membusuk dalam ketidakadilan. Di antara darah dan abu, di antara puing-puing impian yang hancur, sebuah kekuatan tak terbendung tengah mendekat. Haki luar biasa yang membuat bumi bergetar. Aura yang membuat monster-monster dari mimpi buruk sendiri meringkuk ketakutan. Sebuah kekuatan purba dilahirkan kembali dalam dunia yang sudah menjerit minta dibebaskan. Roronoa Zoro, pewaris tekad Ryuma, pedang Joy Boy, malaikat kehancuran bagi dunia yang korup. Saat pedangnya terangkat tinggi dan mata satu-satunya bersinar membelah malam, dunia akan sadar mereka tidak sedang menghadapi sekadar manusia. Mereka sedang menghadapi warisan takdir yang telah ditulis 4 abad lalu. Mereka menghadapi pembebas yang akan mengoyak langit, membelah laut, dan menghancurkan belenggu sejarah yang membusuk. Maka bersiaplah pemerintah dunia. Bersiaplah Gorosei. Bersiaplah monster dari bayangan mimpi buruk. Karena badai yang lebih besar dari semua monster telah tiba. Badai yang bernama Zoro. Dan sekali pedangnya terayun, tidak akan ada lagi dunia lama yang bisa berdiri. Inilah awal akhir. Inilah kebangkitan pedang yang akan mengubah dunia untuk selama-lamanya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.